Beralih ke informasi lain, pemirsa, satu persatu bukti petunjuk untuk mengungkap kematian satu keluarga di Kalideres mulai terungkap. Salah satunya adalah polisi menemukan mantra dan kemenyan di dalam rumah. Bukti-bukti yang ditemukan penyidik di lokasi kejadian saat ini terus diselidiki untuk mencari penyebab dan motif kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Selain kertas mantra dan kemenyan, penyidik juga menemukan buku-buku lintas agama. Mantra dan kemenyan diduga kuat berkaitan dengan aktivitas ritual yang dilakukan keluarga korban. Hasil penyelidikan psikologi forensik juga menyebut adanya aktivitas ritual yang rutin dilakukan para korban. Sementara itu, anak korban, Dian, yang juga ditemukan tewas di dalam rumah, berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi orang terakhir yang meninggal dunia. Jenazah Dian berada di samping ibunya sambil memeluk guling. Sementara jenazah ibunya sudah menjadi mumi karena masih awet. Sejak kasus ini terkuak, polisi juga telah memeriksa dua anak dari pasangan lansia yang tewas. Keluarga ini ternyata memiliki dua anak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Selain dua anak korban, polisi juga memeriksa petugas keamanan kompleks dan petugas PLN sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas kasus ini sudah bersama kami kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Adrianus. Selamat sore Pak Adrianus. Selamat sore, ya. Ya baik, Pak Adrianus, polisi menemukan tulisan mantra dan juga kemenyan di dalam rumah korban yang tewas satu keluarga. Kalau menurut analisa Anda, apakah ini bisa dipastikan bahwa keluarga ini mengikuti sekte tertentu dan melakukan ritual aneh yang tidak lazim, Pak Adrianus? Soal ritual yang aneh tentu betul. Namun masih tersedia dua kemungkinan bagi saya. Jadi walaupun saya kemarin melansir teori tentang hari akhir, hari kiamat gitu ya, di mana kemudian orang mempersiapkan diri mengikuti kiamat tersebut dan dan bahkan mati ya dengan cara yang aneh gitu ya. Dan boleh kita bilang bahwa berbagai hal-hal yang bersifat mistik ditemukan di sekitar TKP itu adalah dalam rangka untuk mengantar mereka menuju kematian. Itu satu teori. Tapi saya membuka kemungkinan teori yang kedua, yakni bahwa hal-hal yang bersifat mistik dan ritual itu juga kemungkinan berkaitan dengan upaya untuk hidup, upaya untuk mempertahankan hidup, upaya untuk tetap eksis di dunia. Jadi mirip dengan agama-agama yang dipercaya oleh banyak orang di dunia, yakni bahwa dengan orang percaya pada Tuhan ya, dengan Tuhannya masing-masing, maka kita mengharapkan hidup di dunia ya dalam kondisi blessed ya, diberkati atau terberkati, tentu dengan cara masing-masing ya. Maka dalam hal ini saya membuka kemungkinan dua tadi, ritus itu dalam rangka untuk hidup ya, dalam rangka untuk bisa bertahan hidup, atau yang kedua adalah ritus dalam rangka untuk mati tadi. Nah, kemungkinan ini sama-sama kuatnya, mengingat kalau mengacu pada temuan dari APSI4 bahwa pada tubuh dua jenazah yang baru saja yang meninggal belakangan, tubuh Dian dan tubuh Budianto kalau nggak salah namanya ya, itu sebetulnya ditemukan hal-hal yang mengindikasikan bahwa keduanya itu berusaha untuk hidup, berusaha untuk bertahan hidup, cuman entah kenapa kemudian lalu tidak berhasil dan akhirnya meninggal. Demikian. Oke, Pak Adrianus, banyak orang yang menganut sistem kepercayaan tertentu, kemudian percaya akan hal-hal tertentu. Apa menurut Anda faktor utama yang membuat sebuah keluarga ini bisa sampai terdorong melakukan hal seperti ini? Saya kira tiga hal. Yang pertama tentu dalam hal ini yang bersangkutan itu menjauhkan atau jauh dari agama-agama besar di Indonesia misalnya. Sebab agama-agama besar di Indonesia itu sebetulnya menyediakan ya jalan untuk itu, jalan untuk percaya mengenai bisa sejahtera di dunia dan juga bisa sejahtera dalam kehidupan setelah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya juga ada memang kepribadian terutama dari Budianto yang memang suka dengan cara-cara yang bersifat mistis itu ya. Jadi percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis, yang dengan dunia gaib gitu ya. Itu nampaknya ada pada kepribadian yang bersangkutan. Dan yang ketiga nampaknya juga karena tadi bahwa di antara empat jenazah ini, empat almarhum ini masing-masing memiliki kepribadian yang klop satu sama lain. Ada pribadi yang begitu seperti dominan,
yakni pribadi Randy kalau nggak salah, ibunya yang pertama kali meninggal, yang kemudian lalu sudah jadi mumi. Ada pribadi yang begitu dependen seperti halnya pribadi Dian, ada pribadi Rudianto yang dominan juga, dan juga kemudian pribadi Rudianto yang kemudian percaya pada hal-hal yang mistik tadi. Nah, 4 ini ngeklik nih, sehingga kemudian bisa bertahan sedemikian rupa bahkan sampai mati. Demikian. Ya, Pak Adrianus, apakah ada kemungkinan keluarga di Kalideres ini mengikuti suatu perkumpulan? Artinya ada keluarga lain yang juga meyakini kepercayaan tertentu sehingga dikhawatirkan bisa melakukan hal yang sama. Apa yang harus dilakukan agar tidak ada korban serupa? Ya, sejauh ini sih kelihatannya indikasinya hanya ada pada Rudianto saja ya, yang merupakan ipar dan meninggalnya boleh dibilang paling akhir. Tapi apakah kemudian lalu yang bersangkutan juga lalu memaksakan, menginfluence yang lain juga untuk kemudian percaya, itu kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, betul sekali bahwa jangan-jangan ini bukan keyakinan individual saja, tapi ada kelompoknya di luar sana yang kemudian sebetulnya me-encourage, yang mempengaruhi si Rudianto untuk kemudian mengembangkan keyakinan itu. Dan lebih lagi daripada itu, betul sekali Pak, bahwa jangan-jangan kemudian ada guru yang kemudian lalu menganjurkan, tapi tetap pada dua hal ya. Pertama, agar percaya pada hari kiamat, hari yang terakhir itu, atau sebetulnya mempergunakan kepercayaan ini untuk bertahan hidup. Nah, mana yang benar arahnya saya belum tahu. Demikian. Oke, Pak Adrianus, kita tahu kasus ini kan sudah lumayan panjang begitu berjalan penyelidikannya. Kemudian tadi Anda katakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkumpulan dan gurunya dalam tanda kutip. Nah, apakah menemukan perkumpulan ini kemudian mengurai siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya bisa menguraikan benang kusut dari kasus ini, Pak Adrianus, menurut Anda? Saya kira dengan pemberitaan seperti ini, itu pada dasarnya kan berupa informasi ya, yang kemudian lalu akan mengundang anggota masyarakat untuk juga speak up, ya, bertanya, berkomunikasi tentang jangan-jangan di sekitar mereka ada muncul seperti itu, atau jangan-jangan mereka pernah jadi semacam korban yang tersesat dan kemudian diajak oleh kelompok-kelompok seperti ini, siapa tahu ya. Makanya kemudian lalu pemberitaan seperti ini penting ya, untuk membuat lalu kemudian ada informasi yang lalu masuk kepada polisi, dan kemudian dari situ polisi bisa mengembangkannya menjadi satu tindakan. Jadi saya kira terima kasih kepada iNews dan atas usahanya untuk memberitakan hal ini. Begitu. Ya. Kemudian bagaimana ciri seseorang atau suatu kelompok yang meyakini suatu kepercayaan yang tidak lazim, dan apa yang harus dilakukan agar tidak ada lagi ritual-ritual serupa yang kemudian menelan korban jiwa? Ya, agak repot ya, karena biasanya kelompok seperti ini mengambil jarak ya, atau gampangnya disebut sebagai eksklusif dari pergaulan, dari komunikasi dengan dunia luar. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kita juga menganggap bahwa yang eksklusif itu memang merupakan kebiasaan yang bersangkutan karena sudah lama misalnya kan. Wah, memang orangnya begitu, nggak pernah mau menyapa orang gitu ya. Nah, hal mana itu bisa saja karena memang kepribadiannya, atau bisa juga karena ajarannya. Nah, ini kan jadi soal nih. Nah, untuk itu maka menurut saya memang dalam hal ini RT RW perlu sensitif ya, proaktif ya, ketika kemudian ada anggota di RT masing-masing yang kemudian tidak membangun komunikasi dengan minimal dengan tetangga sebelah gitu. Kita pantau terus bagaimana perkembangan kasus ini, semoga bisa diusut dengan tuntas. Terima kasih Pak Adrianus Meliala sudah meluangkan waktu untuk kami di iNews Sore. Selamat sore.